Kemudian yang Piala Asia Senior ini untuk bisa lolos 16 besar ini kansnya masih ada. Kalau seandainya gagal, gue pikir sepertinya sulit ya buat Sintayong untuk bisa bertahan ya, untuk bisa di pertahanan PSSI. Meskipun dia kita harus respect dengan apa yang dilakukan Sintayong. Dia mengubah wajah sepak bola Indonesia jadi lebih mewah ya, karena dia berani. Ini pelatih satu-satunya pelatih gue lihat yang berani potong generasi. Oke lah, mungkin Piala Asia itu masih pertengahan tahun ya kan? Ya, Maret ya. Terus juga kualifikasi Piala Dunia juga masih berapa bulan lagi? Ya, Maret yang juga. terdekat aja ini Piala Asia, di mana seandainya Piala Asia Indonesia gagal masuk 16 besar. Sintayong amankah Sintayong? Berat ya. Berat. Serius? Karena kontraknya kan berakhir 30 Juni 2014. Kemudian 2024. Kemudian PSSI memberi target seperti yang tadi Koro bilang, 16 besar Piala Asia, kemudian 3 besar Piala Asia U23 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Yang terakhir realistis kalau menurut gue. Tapi yang kedua, peringkat 3 Piala Asia U23 berat. Kemudian yang Piala Asia Senior ini untuk bisa lolos 16 besar ini kansnya masih ada. Kalau seandainya gagal, gue pikir sepertinya sulit ya buat Sintayong untuk bisa bertahan ya, untuk bisa di pertahanan PSSI. Meskipun dia kita harus respect dengan apa yang dilakukan Sintayong. Dia mengubah wajah sepak bola Indonesia jadi lebih mewah ya, karena dia berani. Ini pelatih satu-satunya pelatih gue lihat yang berani potong generasi, karena dia datang generasi Andri Tani dipangkas. Dia berani memasukkan pemain-pemain muda, Witan, Egy, dan Dimas Derajat, Marcelino Ferdinand ya, bahkan Arkan Fikri sempat masuk meskipun akhirnya dicoret ya. Arkan Fikri ada baru saja dicoret dari 26 nama yang didaftarkan ke Piala Asia. Artinya dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong kita perlu respect. Tapi kita juga mesti realistis bahwa fans sepak bola Indonesia ini lagi-lagi yang dilihat adalah hasil. Sepak bola itu adalah hasil. Bagaimana trofi yang didapat, dan Sintayong sejauh ini kan belum dapat trofi apa-apa gitu. Kalau gue sih maunya tetap dipertahankan ya, paling nggak kasih kesempatan 2 tahun lagi, karena kan ini naturalisasi baru diraih lah ya, baru didapat paling nggak sampai Piala AFF berikutnya lah. AFF berarti 2024 ya kalau salah. 24 ya, tahun ini ya berarti. Tahun ini paling nggak itu deh gitu. Kalau seandainya itu kalah juga ya monggo lah gitu. Oke, seandainya kita berandai-andai Sintayong benar-benar mungkin tidak diperpanjang lagi, siapa penggantinya? Nah, kalau pelatih asing kan di liga lokal kita cukup banyak pelatih asing yang bagus. Iya. Ada Thomas Doll di Persija, walaupun Persijanya ngos-ngosan, tapi gue pikir bukan salah Thomas Doll. Yes, betul. Karena skuad yang dimilikinya juga pas-pasan. Ada juga Bernardo Tavares yang musim lalu bisa juara dengan PSM Makassar. Dan ada Luis Mia juga yang masih nganggur ya. Gue pikir 3 nama ini bisa bisa diajukan lah untuk bisa jadi pelatih pengganti Sintayong. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk pelatih lokal. Gue pikir kalau Sintayong seandainya di-cut setelah Piala Asia atau setelah kualifikasi Piala Dunia, kan itu masih ada 6 bulan untuk menuju akhir tahun lah. Kalau gue pikir sebelum memberikan kepada pelatih asing, kasih aja dulu kesempatan pelatih lokal kita. Siapa kan nama pelatih lokal yang bisa? Kalau gue sih kepengen Coach Indra Syafri dikasih kesempatan. Paling enggak menunjukkan kapabilitasnya untuk pegang tim ini. Karena dia kan itu bisa dibilang pelatih tersukses ya
untuk di Indonesia, Level walaupun kelompok umur. Kelompok umur, betul. 3 trofi ya, 3 trofi U19, 2013, kemudian juga 2022, U22, ya. 2019 ya, dan kemarin SEA Games. SEA Games. Artinya memang ya bukan tidak mungkin justru di tangan pelatih lokal kita dapat trofi. Oke lah, tapi kalau misalnya itu pelatih ya, bagaimana dengan nasib pemain yang sudah dinaturalisasi, di mana mereka itu dinaturalisasi atas dari permintaan dari STY gitu, Sinteyong. Sedangkan kan biasanya pergantian pelatih, pemain pun juga bisa saja berbeda kan? Bisa. Nah itu bagaimana itu? Iya, gue pikir sih nggak ada masalah, Koro. Karena yang namanya pelatih kan pasti dia akan memanggil pemain-pemain terbaik. Dan selama pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Hafner ini terus menunjukkan kualitas terbaik, ya jangan khawatir, pasti dipanggil oleh pelatih timnas siapapun itu. Gitu. Balik lagi tergantung kualitasnya. Kualitas pemain pasti yang namanya pelatih ya, mereka kan dikasih target hebat, target mewah, juara ini, lolos itu, pasti mereka akan mencari siapa pemain terbaik yang sesuai dengan skema mereka. Oke lah, ini sebagai penghujung, sebagai terakhir, kita pengen tahu nih, kalau menurut Bung Ais dengan komposisi 24 pemain yang pilihan STY saat ini, 26 ya jadinya, 26. Itu starting 11 yang harusnya harusnya terbaik yang bisa dikasih STY itu seperti apa? Dari formasi dulu deh. Dari formasi, feeling gue STY bakal pakai pola 3 back. Tetap 3 back ya? 3 back, bisa 3-5-2 atau 5-3-2. Ya, ketika 3 back bertahan sentral ya, 3 back tengah ya. Kalau termasuk back kanan kiri bisa jadi 5. Ketika bertahan itu ya, ketika transisi menyerang dia bisa jadi 3-5-2. Okay. Ya, feeling gue karena saat lawan Argentina 5-3-2 itu yang dimainkan. Lawan Turkmenistan juga pola itu ya. Kemudian juga lawan Irak, lawan Filipina kemarin main pola itu. Feeling gue kok STY bakal memainkan pola itu lagi. Udah pakem ya itu. Karena bukan masalah pakem. STY ini pelatih yang menerapkan pola berdasarkan lawan. Ini STY bisa dibilang pelatih yang paling susah ditebak. Bunglon ya? Bunglon, dia bisa main 4-4-2, tiba-tiba main 3-5-2, main 4-3-3, 4-2-3-1, semua pernah dilakoni oleh dia. Tapi untuk Piala Asia ini, karena lawan-lawannya adalah Vietnam, kemudian Jepang dan Irak, yang levelnya bisa dikatakan Jepang dan Irak di atas kita, pola 5 back ini pola yang paling masuk akal, 5-3-2. Kalau dari kiper dulu? Kiper Hernando Ari lah. Bukan Syarul Trisno? Bukan. Hernando kiper paling muda tapi kualitas refleksnya paling bagus. Tapi kadang-kadang dia kalau untuk lompat agak kurang ya kadang-kadang. Iya, tapi kita bisa lihat lah saat menghadapi Filipina, kalau kipernya bukan Hernando mungkin kita kalah lagi. Berarti kita ke back tengah dulu kali. Back tengah siapa? 3 feeling gue itu adalah Jordi, kemudian Hafner, dan satu lagi Bagot. Rizky Ridho? Ya, Rizky Ridho berarti harus duduk di bangku cadangan. Atau bisa jadi Rizky Ridho main, Rizky Ridho, Hafner, dan Bagot, Jordinya yang didorong ke tengah. Ke pivot berarti ya? Ke pivot. Wingback kanan, wingback kiri? Wingback kanan kiri sepertinya di kanan STY dengan pemain yang bisa dibilang, orang bilang anak kesayangan ya, Asnawi Mangku Alam. Di kiri Sein Fatinama. Berarti kita nggak akan melihat lemparan ke dalam jarak jauhnya Pratama berarti ya? Belum. Karena Pratama ini kan kita harus realistis bahwa dia kan nggak pernah dapat menit bermain yang cukup di Tokyo Verdy. Jadi ya Sein Fatinama yang harusnya bisa masuk sebagai starting 11 di back kiri. Itu adalah wingback kiri. Pivot di tengahnya 2. Pivot di tengah 3 dong berarti. 3 ya? 3 kan 5-3-2 ya. Yang satunya biasa Satunya kalau seandainya kan? Jordi Amat didorong ke tengah, di situ posisi Jordi. Kalau seandainya Jordi di belakang, itu Mark Klok, kemudian Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Cuma mungkin prakteknya Marcelino lebih ke depan ya ujung-ujungnya. Iya, ini nantinya 3 ini kan
Marcelino-nya akan dikasih kebebasan untuk jadi gelandang serang. Kalau kita jabarkan ini sebetulnya bukan 5-3-2 tapi 5-2-1. Iya, 5-2-1-2. 1-2 ya. 5-2-1-2. Betul. Lawan Nah, Argentina kan mainnya begitu. Dan di depan Ini dua jadi striker ya Dimas Derajat dan Rafael. berarti Dendi, Dendi cadangan Hoki, Ramadan Sananta Belum cadangan lah. tetap dua itu. Tetap ya. dua itulah. Ya, jadi itu adalah prediksinya Bung Ais. Mungkin buat para netizen bisa langsung saja tulis di kolom komentar kira-kira starting 11 terbaik STY nanti seperti apa. Tapi pastinya ya, ini Piala Asia udah lama banget kita nggak lolos Piala Asia. Ya. Terakhir kali itu harga bensin berapa, sekarang udah berapa, dulu Terakhir juga 2007 ya. Iya, 2007 ketika kita tuan rumah. Terakhir beli gorengan tuh 1.003 itu dulu. Banyak ya. Iya, sekarang 1.000 mana dapat sekarang kan. Jadi harus kita rayakan keberhasilan kita main di Piala Asia, semoga hasilnya baik. Bung Ais aja optimis ya, kita bisa Optimis 16 lah. besar. Jadi kenapa kita nggak optimis gitu kan. Oke, itu aja. Thank you banget Bung Ais. Sama-sama. Udah Toro. datang ke kita, kapan-kapan kita undang lagi. Itu aja, akhir kata kita pamit. Bye.